Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi pengantar ekonomi makro, yaitu sejarah munculnya uang, definisi, fungsi dan jenis uang, peran dan kegiatan lembaga keuangan bank dan non-bank dalam perekonomian, penawaran uang dan uang yang beredar. Sejarah munculnya uang. Uang yang kita gunakan pada saat ini tidak muncul dengan begitu saja. Namun, kehadiran uang telah melalui tahapan-tahapan yang manusia pada zaman dulu gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga pada akhirnya muncullah nilai mata uang yang kita gunakan hingga pada saat ini. Pada tahapan pertama ada masa sebelum barter. Masa sebelum barter adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan kemampuannya sendiri atau secara individu yang bergantung dengan alam. Kedua, masa barter. Setelah manusia menjadi makhluk sosial, maka setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka pada masa ini, manusia saling melakukan tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Yang ketiga, sistem uang barang. Sistem uang barang atau uang komoditas adalah barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang, seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian yang dijadikan sebagai standar alat pembayaran. Yang keempat ada masa uang. Pada masa ini, pemahaman terhadap uang mulai berkembang. Penggunaan uang logam dan uang kertas mulai digunakan pada masa ini. Berdasarkan ilmu ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar yang bisa diterima dan dipakai secara umum. Kehadiran uang memudahkan semua transaksi baik barang maupun jasa sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Definisi, fungsi, dan jenis uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Fungsi asli uang yaitu yang pertama, sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Dan yang ketiga, sebagai penyimpan nilai. Jenis-jenis uang berdasarkan peredarannya. Yang pertama yaitu uang kartal. Sebagai uang yang beredar resmi di masyarakat, uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Yang kedua yaitu uang giral. Sebagaimana uang kartal, uang giral juga beredar di masyarakat, hanya saja pada kalangan tertentu. Berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama yaitu uang logam. Sesuai dengan namanya, jenis uang ini terbuat dari logam, yang biasanya berupa emas atau perak, yang nilainya cenderung lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan jenis logam lainnya. Pada jenis uang logam terdapat 3 macam nilai, yaitu yang pertama nilai intrinsik, adalah nilai dari bahan yang digunakan untuk membuat mata uang. Yang kedua yaitu nilai nominal, adalah nilai yang tertera pada uang, misalnya 100, 500, dan 1000. Yang ketiga yaitu nilai tukar, adalah nilai yang dapat ditukarkan dengan suatu barang. Contohnya uang 5.000 dapat ditukarkan dengan sebungkus bubur kacang hijau, dan uang 10.000 dapat ditukarkan dengan sebungkus nasi sayur. Dari ketiga jenis nilai uang logam tersebut, nilai yang digunakan adalah nilai nominal. Jadi, nilai uang logam sesuai dengan nominal yang tertera pada uang tersebut. Yang kedua yaitu uang kertas. Jenis uang ini terbuat dari bahan baku kertas khusus yang tidak mudah robek atau rusak. Peran dan kegiatan lembaga keuangan bank. Bank, lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan untuk pendanaan serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Lembaga keuangan ini memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Selain memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan
jasanya. Di Indonesia sendiri kita mengenal 3 macam lembaga keuangan bank, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Calvin Laviano dari kelompok 1, NIM 20201016031134. Saya menjelaskan pengertian lembaga non-bank atau keuangan bukan bank, atau bisa disingkat menjadi LKBB, adalah badan atau organisasi non-bank yang melakukan kegiatan di bidang keuangan namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Lembaga keuangan bukan bank dalam menghimpun dana adalah dengan mengeluarkan kertas berharga atau sertifikat deposito sebagai sumber dana dan dapat mendirikan kantor-kantor cabang di daerah untuk menyalurkan dana ke masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Dan tujuannya membantu terdorongnya perkembangan pasar modal, pasar uang, dan membantu permodalan suatu perusahaan dengan perekonomian daerah yang utama adalah untuk golongan bawah. Ada juga contoh atau jenis lembaga non-bank. Ada beberapa kategori, yaitu 1. Perum pegadaian, perusahaan asuransi, koperasi simpan pinjam, dana pensiun atau taspen, perusahaan sewa guna atau leasing, pasar modal, pasar uang, perusahaan anjak piutang, modal ventura, dan lain-lain. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penawaran uang dan uang beredar. Penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Uang beredar merupakan semua jenis uang yang tersedia dalam perekonomian, termasuk di dalamnya jumlah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang ada di bank-bank umum.